Halo Bapak, Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Chelsea Chalensky dari kelas 8B. Hari ini saya ingin menceritakan tentang Pastor Stefanus Modestus Glory. Ia adalah pemimpin Kongres Bruder Budi Mulia. Glory dilahirkan di Saint Denis 3 Mei 1802 sebagai anak kedua dari keluarga petani kaya. Dia mengikuti pendidikan dasar di Santo Denis dan melalui bagian di sekolah tinggi di Rochelle Saint Nicholas. Dia berakhir sampai di seminar kecil, di mana ia melanjutkan studi SMA-nya. Dia menyelesaikan seminar tinggi di Gent dan Mechelen tahun 1825, dan ia ditahabiskan sebagai imam di Osesan. Setelah ditahabiskan, Pastor Stefanus Modestus Glory ditugaskan sebagai pastor kapelan di Ronse. Sebagai seorang pastor di Ronse, ia dihadapkan dengan kondisi kehidupan yang tidak manusiawi terhadap umatnya. Karena itu dia mencari akar permasalahan mengapa kemiskinan berkembang. Dia membuat rencana-rencana gerakan sosial. Berdasarkan pengamatannya, setelah mencari akar permasalahan, maka Glory membuat rencana sebagai berikut. Menciptakan lapangan kerja, mendidik dan memberi tempat kepada gelandangan dan orang-orang cacat, memberikan perawatan bagi yang sakit dan tua, dan mendirikan sekolah untuk anak-anak. Perhatiannya kepada orang miskin sangat luar biasa, maka ia dijuluki Bapak Kaum Miskin. Keuskupan sering salah paham dengan rencana-rencana Glory, bukan karena ia tidak mampu, tetapi semua kegiatan dan rencananya membutuhkan banyak biaya. Masalah-masalah keuangan memang menjadi kendala, tetapi Glory yakin hal itu akan datang dengan sendirinya. Dia percaya pada penyelenggaraan ilahi. Ruang bawah gereja dirubah menjadi ruang perawatan orang sakit, bengkel tenun, dan sekolah untuk anak-anak miskin. Tidak lama setelah kegiatan ini berjalan, datang tenaga sukarela laki-laki dan perempuan untuk membantu Glory. Banyak relawan muda, baik laki-laki maupun perempuan, setiap hari dengan membantu. Akhirnya Glory mendirikan Kongres Bruder, karya amal atau bruder-bruder bagi pekerja baik pada tahun 1830, kemudian pada tahun 1845. Glory juga mendirikan Kongres Suster Belas Kasih. Kesulitan datang silih berganti, yang satu teratasi, yang lain muncul. Tenaga-tenaga untuk membantu karya amal Glory telah tersedia dengan didirikannya Kongres Bruder dan Suster. Masalah selalu muncul ada tentang keuangan. Di samping diperlukan biaya untuk pengolahan karya amal, juga diperlukan pendidikan para bruder dan suster. Banyak teman-teman pastornya merasa khawatir akan sepak terjang Glory, bahkan tidak sedikit yang mencemoohkan. Namun banyak juga yang mendukungnya, bahkan membantu Glory untuk mencarikan dana. Salah satu adalah Antonia D. Porter, seorang pengusaha tekstil yang setia membantu pendanaan untuk proyek-proyek Glory. Beban semakin berat, proyek-proyek untuk orang miskin semakin bertambah, sehingga semakin banyak memerlukan biaya. Glory nekat bahkan berani pinjam uang kepada orang-orang dekatnya. Glory semakin dililit utang untuk membiayai proyeknya yang besar. Sementara itu, Glory terus melibatkan masyarakat untuk membantu, khususnya menghubungi orang-orang yang kaya untuk diminta bantuan dana. Karena semakin banyak masalah muncul dan banyak utangnya, Glory dipindahkan ke Denmark dan tidak boleh lagi berhubungan dengan proyek-proyeknya. Glory juga tidak boleh lagi memimpin Kongres Bruder dan Suster. Semuanya diambil alih oleh keuskupan. Pada tahun 1852, Glory diberi tugas sebagai pembina suatu kongres di Denmark. Glory tinggal di dekat biara Suster Miracle. Para suster ini berkarya dengan pendidikan sekolah. Tugas Glory adalah mempersembahkan misa untuk para suster, menerima pengakuan dosa, memberikan meditasi setelah konfesi-konfesi kepada para suster. Selanjutnya Glory juga mengajar para suster dan juga mengajar di sekolah. Hanya 2 tahun Glory tinggal di Denmark, karena pada tahun 1854 uskup memberi tugas baru menjadi pastor pembantu di Heldergem. Di tempat yang baru ini, semangat Glory kembali berkorbar. Glory memulai dengan mendirikan perkumpulan Vincentius yang akan membantu karyanya untuk memperhatikan orang-orang miskin. Di tempat yang baru ini sudah ada perkumpulan wanita-wanita muda yang akan mendirikan kongresi baru.
Glory mengajak calon-calon suster tersebut. Setelah mendapat restu dari uskup, resmilah berdiri Kongres Suster yang terkandung tanpa noda. Pada hari pesta 1 Yusuf, 19 Maret 1866, Glory mendapat tugas baru sebagai pastor di Smetlet. Di desa kecil Smetlet, inilah menjadi tempat terakhir Glory mengabdikan hidupnya kepada gereja dan kepada masyarakat miskin. Umat paroki menyambutnya dengan gembira. Kedatangan pastor Stephanus Modestus Glory, meskipun sudah tua dan sering sakit, namun cukup memperhatikan umatnya, khususnya yang miskin. Glory juga dekat dengan anak-anak kecil, maka dia sering mengejar anak sekolah minggu. Anak-anak itu pun diizinkan bermain di kebun pastoran, dan Glory sangat senang dan anak-anak bergembira. Meski sudah tua dan sakit-sakitan, Glory tetap semangat melayani umatnya. Perhatiannya kepada orang miskin tidak pernah berhenti, meskipun pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pada suatu hari, B.R. Dominic datang berkunjung. Pada waktu itu, ia melihat betapa miskin pastoran tempat Glory tinggal. Makanan seadanya, fasilitas yang sederhana. Setelah pulang dari tempat tinggal Glory, B.R. Dominic menghadap uskup dan menceritakan keadaan pastor Stephanus Modestus Glory. B.R. Dominic minta izin uskup agar diperbolehkan memberi bantuan kepada pastor Glory. Bapak uskup menjawab, "Aku sendiri juga sering ke sana membantunya. Kalau mau membantu, jangan sekali-kali memberikan uang kepada Glory, sebab hari ini dia beri uang, hari ini juga uang itu diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau mau membantu, lebih baik berupa barang, misalnya makan atau pakaian." Awal November 1872, kesehatan Glory semakin menurun. Penyakit asma yang dideritanya membuat Glory tidak mampu lagi melayani umatnya. Glory kini tinggal bisa duduk di kursi. Sepanjang hari dia hanya bisa berdoa, mendoakan umat paroki, mendoakan kongres yang didirikan, dan mendoakan para donaturnya yang setia membantu. Semua dimohonkan berkat Tuhan. Tanggal 25 November 1872, Glory menghadap Tuhan selamanya. Banyak orang melayat, masyarakat berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bapak Glory. Jenazah dimakamkan dekat gereja paroki Smetlet. Pada tahun 1894, jenazah Glory dipindahkan ke Ostakler di pemakaman para burder di dalam komplek biara induk. Di sanalah ia sekarang terbaring di tengah-tengah para burder putranya. Di situ pula makamnya dihias dengan tulisan, "Dia adalah Bapak para miskin." Sebutan nama Bapak kaum papa dan miskin, karya-karyanya yang secara total membela kaum para dan miskin, kedua kongresi yaitu Burder, Santa Pramaria dan Lourdes dan Suster Sister belas kasih inilah yang meneruskan karya Glory, sang pendiri. Di Indonesia, kongresi Burder diberi nama Burder Budi Mulia. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.